Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman dalam kajian Pancasila. Kali ini kita membahas sejarah Pancasila masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Kajian sejarah Pancasila terbagi dalam beberapa hal. Masa sebelum merdeka, setelah merdeka, di Orde Lama, Orde Baru, dan sampai Reformasi. Kali ini kita membahasnya sejarah Pancasila setelah merdeka, pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pertama, Pancasila di masa revolusi fisik. Masa setelah merdeka, dalam proses setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang di dalamnya ada pengesahan bahwa Pancasila ini adalah dasar negara. Maka roda pemerintahan Indonesia seharusnya bisa berjalan dengan baik dan tertib. Bentuk negaranya sudah ditentukan, dasar negara sudah ditentukan, konstitusinya sudah ditentukan, dan peraturannya secara dasar sudah ada. Namun ternyata Indonesia belum bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan secara tertib, karena terdapat sejumlah tantangan yang mengancam kemerdekaan Indonesia. Sejumlah tantangan yang mengancam eksistensi negara dan kemerdekaannya, ya. Pada periode awal Indonesia merdeka, Belanda ini kemudian mempunyai upaya untuk menguasai Indonesia kembali. Sehingga Indonesia dalam merespon hal itu, fokus semua yang dilakukan yaitu tertuju pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Terhitung sejak pecah perang pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Berikutnya tentara kerajaan Belanda melakukan sejumlah penyerbuan dan pendudukan di berbagai daerah sampai dengan tahun 1948. Bahkan dalam referensi yang lain menyebutnya sampai dengan 1949. Jadi 4 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun pasca merdeka, Indonesia masih mengalami agresi militer, revolusi fisik, mempertahankan negara, serta mempertahankan dasar negara, ya, Pancasila, begitu. Karena sejumlah revolusi fisik nanti juga ternyata berkaitan dengan dasar negara, berkaitan dengan Pancasila. Dalam proses itu, Belanda membangun sejumlah negara boneka yang tunduk kepada kekuasaan Belanda, seperti negara Dayak Besar pada tanggal 7 Desember 46, negara Indonesia Timur 24 Desember 46, negara Kalimantan Tenggara 8 Januari 47, negara Kalimantan Timur 12 April 47, negara Kalimantan Barat 12 Mei 47, negara Bangka, negara Belitung, Riau 12 Juli 47, negara Sumatera Timur 25 Desember 47, negara Banjar 14 Januari 48, negara Madura 20 Februari 48, negara Pasundan 24 April 48, negara Sumatera Selatan 30 Agustus 48, negara Jawa Timur 26 November 48. Terjadi penyerbuan dan Belanda berusaha menduduki daerah itu, sehingga sampai membuat ada banyak negara boneka. Saat kondisi penuh dengan tantangan luar, terjadi pula ternyata pemberontakan yang dipelopori oleh orang-orang dalam negeri.
yaitu PKI ya, Partai Komunis Indonesia di Madiun tahun 48. Selain itu juga terdapat pula pembangkangan dari DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kudeta PKI diawali dengan tudingan kelompok Ahmad Amir Syarifuddin. Kudeta PKI diawali dengan tudingan kelompok Amir Syarifuddin yang tergabung dalam FDR menyatakan kekacauan Indonesia ialah produk dari perundingan Renville yang terjadi pada 17 Januari 48. Di mana dalam pasca perundingan itu, wilayah RI ini berkurang hanya tinggal 8 wilayah, yaitu Jogja, Surakarta, Magelang, Purwodadi, Madiun, Ponorogo, Kediri, dan Banten. Padahal setelah ditelisik, perundingan ini sebenarnya hasil dari kebijakan pemerintahan Amir Syarifuddin saat itu menjadi Perdana Menteri Indonesia. PKI secara sepihak mengadakan kampanye menolak perundingan Renville dan menuntut pelaksanaan RERA. RERA itu yaitu seluruh organisasi ini diberi senjata, yaitu organisasi kesenjataan. Selanjutnya terjadi pertumpahan darah melalui PKI ini di Madiun ya terjadinya. Dimulai pada tahun 1948. Dan kalau kita lihat Indonesia ini mengalami perubahan bentuk negara beberapa kali. Nah, perubahan bentuk negaranya ya, ini juga diikuti dengan perubahan konstitusi. Sempat menjadi Republik Indonesia Serikat saat tadi ya pembagian negara dengan 8 wilayah ini dan yang lainnya menjadi negara bonekanya Belanda, yaitu konstitusinya berubah menjadi konstitusi RIS. Setelahnya berubah menjadi undang-undang sementara tahun 1950, baru kembali lagi menjadi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Lalu terkait dengan DITI itu lahir pasca perundingan Renville juga ya. Sebab daerah Jawa Barat saat itu diberikan kepada Belanda. Yang jika teman-teman ingat, nih ya ada negara boneka di Jawa Barat, negara Pasundan namanya. Nah, DITI awalnya lahir untuk menggagalkan Belanda menguasai Jawa Barat. Tetapi setelah Republik Indonesia berubah menjadi RIS, DITI melakukan proklamasi negara Islam Indonesia. Mereka berpandangan RIS itu bertentangan dengan Republik saat proklamasi di 17 Agustus 45. Nah, DITI ini lama menyelesaikannya, 13 tahun kemudian di tahun 62 tanggal 4 Juni. Kendati negara Republik Indonesia belum mendapatkan pengakuan kedaulatan secara internasional dan masih mengkondisikan daerah pemerintahannya, tetapi Soekarno-Hatta terus meyakinkan publik bahwa negara Indonesia ada dan memiliki prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang mengalami perubahan 3 kali ini ya. Ini memang ada beberapa perbedaan ya kalau kita cermati. Versi proklamasi ini isinya dan selanjutnya Pancasila ya, begini. Lalu konstitusi RIS begini bentuknya. Nah, konstitusi undang-undang dasar sementara nah, begini bentuknya. Sekarang kembali lagi ke sini ya kita ya. Pancasila masa demokrasi parlementer. Selepas mendapatkan kedaulatan, Pancasila diuji dalam upaya pembangunan bangsa dan negara. Akhirnya Indonesia ini kedaulatannya sudah diyakini, Belanda sudah mempercayai bahwa Indonesia
merdeka, berdaulat gitu ya, pergi dari Indonesia. Nah, saat itu akhirnya Pancasila ini diuji dalam upaya pembangunan bangsa dan negara. Situasi pertikaian antar kekuatan politik terus berlanjut saat itu. Pergantian kabinet sering terjadi ya, karena kan ada partai ya saat itu. Dan Dewan Konstituante yang bertugas membuat undang-undang dasar tetap menggantikan Undang-Undang Dasar 1950 tidak juga menemukan kesepakatan ya. Karena setelah berubah jadi dari proklamasi ya, lalu Undang-Undang Dasar Negara 45, lalu negara yang berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, konstitusinya jadi konstitusi RIS, lalu berubah lagi menjadi negara kesatuan. Nah, dibuatlah Undang-Undang Dasar sementara yang Undang-Undang Dasar sementara ini sebenarnya nanti hanya sementara begitu. Dan dalam prosesnya sebenarnya akan membuat Undang-Undang Dasar tetap. Tetapi ternyata Dewan Konstituante ini tidak juga menemukan kesepakatan. Sidang-sidang Dewan Konstituante mengalami pertentangan ideologis kembali. Seperti yang terjadi saat proses kemerdekaan. Ternyata terulang kembali. Perdebatan panjang seperti di sidang BPUPKI itu ya. Terulang kembali dan terdapat 3 usulan dasar negara Indonesia. Pancasila, Islam, sosial ekonomi. Nah, hampir sama dengan yang terjadi pada sidang BPUPKI. Nah, dalam proses yang cukup panjang, akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang pada intinya mengembalikan Konstitusi RI kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena kembali lagi kepada yang sudah disepakati di proklamasi ya, saat akhirnya menjadi konstitusi setelah proklamasi. Nah, itu Pancasila masa Orde Baru dalam proses yang panjang di Orde Lama tadi ya, lalu setelah itu ada G30 SPKI. Nah, setelah G30 SPKI ditumbangkan serta dibubarkan pada tahun 1968, Presiden Soeharto menggantikan Soekarno, lalu mengeluarkan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, rumusan Pancasila dipertegas dengan ditetapkan secara resmi melalui ketetapan, disingkatnya TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Seringnya disingkat P4 dulu ya. Pemerintah bahkan membentuk Badan Pembina Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang biasa dikenal dengan nama BP7. Nah, ini upaya masa Orde Baru untuk menguatkan ideologi Pancasila, untuk menguatkan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara saat itu ya. Pada masa Orde Baru, penataran P4 diwajibkan. Jadi, aktivitas P4 ini bagi semua warga Indonesia, terutama mulai dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Jadi, sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi itu harus mengikuti penataran P4. Nah, aktivitas ini wajib bagi mereka. Pancasila juga dimodifikasi dengan tambahan Eka Prasetya Pancakarsa 36 butir P4. Tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi saat itu sebagian menafsirkan hampir bisa difungsikan juga sebagai sarana untuk membentuk apa yang pada saat itu disebut-sebut sebagai manusia Pancasila. Sehingga tidak hanya menjadi dasar yang mengatur semua kehidupan bernegara, tetapi diarahkan untuk mengatur pula semua urusan privat warga negara. Sampai ada penafsiran seperti itu saat itu ya.
Nah, lalu di masa Pancasila era reformasi yang diawali dengan kejatuhan Soeharto memberikan kesempatan sekali lagi untuk pelaksanaan Pancasila sebagaimana aslinya. Yang sebelumnya ada Eka Prasetya Pancakarsa yang ternyata oleh sebagian bahwa itu diarahkan mengatur pada urusan privat warga negara juga, begitu ya. Banyak yang kurang sepakat. Nah, di era reformasi Pancasila dikembalikan sebagaimana aslinya, yakni sebagai dasar negara merdeka yang hendak melenyapkan penjajahan di muka bumi. Pada tahun 1998, seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan, MPR membuat ketetapan TAP MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 yang mencabut TAP MPR tentang Eka Prasetya Pancakarsa ya. Dicabut ya. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 memperkuat asas demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, saat itulah akhirnya dikembalikan kepada fungsinya yang awal dan dilakukanlah amandemen konstitusi kita yang memperkuat asas demokrasi dan hak asasi manusia. Sekarang memperkuat Pancasila sebagai dasar negara ini ada namanya Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila, UKP PIP ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam polanya, pola pertahanan eksistensi Pancasila di era Orde Lama itu terjadi revolusi fisik, agresi militer juga ya, ada ya peperangan juga. Lalu selain itu ada dekret presiden. Lalu era Orde Baru, pertahanan eksistensi Pancasila ini dilakukan dengan pembubaran PKI. Lalu TAP MPR, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan Eka Prasetya Pancakarsa. Sebenarnya adalah pola mempertahankan eksistensi Pancasila yang kemudian ternyata setelah itu dievaluasi oleh sebagian akademik, ya, sebagian cendekia ternyata mengalami pembelokan sehingga bisa mengurusi urusan privat juga. Lalu di era reformasi, karena sudah ada analisis ini yang tadi ya mengevaluasi praktik P4, nah, era reformasi ini mengembalikan Pancasila kepada fungsi aslinya untuk menghilangkan penafsiran sepihak yang semena-mena dan sampai sekarang mempertahankan eksistensi Pancasila ini ada UKP PIP ya. Nah, itu materi pokok sejarah Pancasila Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, jika ada yang didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Sebelumnya kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.